Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian? Semoga kalian baik-baik saja dan tetap diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bantu channel kami dengan cara subscribe dan tekan tombol lonceng kalian. Terima kasih. Semoga kisah ini bermanfaat. Namaku Rena. Aku menikah ketika usiaku 25 tahun. Seorang lelaki yang telah menjadi pacarku selama 5 tahun melamarku untuk dijadikan istrinya. Awal kehidupan pernikahanku kujalani seperti biasa saja. Namun tak kutemukan cerita tentang bagaimana rasanya malam pertama atau bahagianya memulai hidup baru. Mungkin hal ini dikarenakan kami sudah lama berpacaran, jadi tidak ada cerita bulan madu yang istimewa pada pernikahan kami. Setelah menikah kami langsung merantau ke daerah yang benar-benar baru untuk kami. Kemudian kami mengisi waktu dengan bekerja dan bekerja. Tak ada lagi rutinitasme yang ditunjukkan oleh lelaki yang kunikahi ini. Jika sekali-kali ku ajak keluar untuk sekedar pergi nonton atau makan malam romantis, dia selalu berkata, "Sudah menikah ini tak usah macam-macam. Jangan ikut-ikutan gaya pacaran anak remaja, nanti kamu sendiri yang repot." Kami sudah sampai tahap saling menyayangi, jadi tak ada lagi kata cinta-cintaan seperti di sinetron. Akhirnya aku coba terima semuanya, ku jalani kehidupan pernikahanku ini. Dulu ketika pacaran dia selalu setia menemaniku, menjemputku, bahkan mengantarkanku pulang ke kampungku yang cukup jauh. Yang mana tidak hanya menghabiskan waktu, juga membutuhkan biaya yang cukup besar. Untuk seorang mahasiswa itu sudah mewah. Namun sejak menikah dia selalu menurunkanku di jalan dengan alasan dia mau pergi bersama temannya. Saat menjemputku pulang kerja, dia memaksaku untuk menunggu di depan kantor tanpa memberitahu kapan dia datang. Bahkan tak jarang dia tega meninggalkanku di kantor ketika dia menjemput dan aku tidak langsung menunggu di depan kantor. Kehidupan seperti ini cukup lama aku jalani, namun karena sudah terbiasa tidak lagi membuat aku merasa keberatan. Hampir 9 tahun lamanya kami berumah tangga, namun kehadiran buah hati yang selalu diidam-idamkan tak kunjung datang. Untuk masalah ini, akulah yang paling disalahkan. Aku dianggap perempuan yang tidak sabar karena tak kunjung memberikan keturunan. Selama hampir 4 tahun, akulah yang harus menjalani pengorbanan kemana-mana. Dari mulai program dokter, bidan hingga alternatif ke dukun. Pengobatan medis yang masuk akal hingga pengobatan yang berbau syirik dan tak masuk akal. Mertuaku selalu menyalahkanku dengan berkata, "Rahim kamu itu panas, minumlah yang dingin-dingin." Alhasil aku minum semua jenis makanan dan minuman yang dianggap dingin, namun tetap saja tak berpengaruh. "Kamu suka mandi malam sih? Kamu kalau jalan terlalu cepat, pelan-pelan dong." Itulah contoh kalimat yang sering diucapkan mertuaku. Bahkan mertuaku mengancam bila aku tidak juga mempunyai anak setelah 5 tahun pernikahanku, mereka akan memisahkanku dengan suamiku. Aku sudah tidak lagi mengkonsumsi makanan yang mengandung merica seperti sop, soto, dan lain-lain. Tidak lagi mengonsumsi makanan yang mengandung durian dan juga buah duriannya. Aku tidak diperbolehkan membawa kendaraan, apakah itu motor ataupun mobil. Bahkan aku sampai mengorbankan beasiswa S2 aku demi memperoleh anak. Berbagai cara dan saran untuk memperoleh anak aku lakukan. Banyak dokter aku kunjungi untuk konsultasi. Melakukan HGZ juga sudah aku lakukan. Tapi hanya akulah yang berjuang. Sementara suamiku tidak mau sedikit pun mencoba berkonsultasi pada dokter. Akhirnya di akhir 5 tahun penantian kami dipertemukan dengan teman lama yang memiliki nasib hampir mirip. Dia baru memperoleh anak setelah 3 tahun pernikahannya. Dia pun bercerita bahwa mereka berdua konsultasi ke dokter. Dan dokter mengatakan bisa jadi penyebabnya bukan istri tetapi suami.
Tak lama setelah konsultasi, kemudian mereka menjalani terapi dan akhirnya mereka memperoleh anak. Mendengar ini aku menangis. Mengapa suamiku tidak mau berobat dan mencoba konsultasi ke dokter agar tidak hanya menyalahkan aku? Setelah sering berdebat, akhirnya suamiku pergi berobat diam-diam tanpa sepengetahuanku. Ini ku ketahui karena dia mulai minum obat-obatan yang jarang aku lihat. Katanya itu obat dari dokter. Namun setahun pengobatan akhirnya suamiku menyerah. Lalu dia menyarankan kami untuk ikut bayi tabung saja. Singkat cerita, program bayi tabung kami berhasil. Walaupun ada sedikit cerita sedih di mana suamiku tidak mau menemaniku selama pengobatan. Kebetulan kami berobat di kota lain dari tempat tinggal kami. Alasannya karena pekerjaan, bahkan untuk menjemput aku pulang setelah berobat dan dinyatakan positif hamil, suamiku tak mau menjemput. Aku pulang sendiri, sungguh pengalaman yang sungguh menyedihkan. 8 bulan beberapa hari kemudian lahirlah anak kami. Di antara kebahagiaanku, aku juga bersedih karena anak yang kami tunggu-tunggu kehadirannya seperti tak disambut baik oleh suami dan keluarga besar suamiku. Tak sehelai kaos baru atau perlengkapan bayi yang disediakan oleh mereka. Aku pernah mengajak untuk membeli, tapi dia menolaknya karena berpikir akan mendapatkan semua itu dari kado yang diberikan keluarganya. Tapi pada kenyataannya tak ada satupun dari mereka yang memberi kado pada anak kami. Ketika aku harus dirawat di rumah sakit karena ada permasalahan dalam kehamilanku, suamiku bilang bahwa kami tidak punya uang. Dia meminta sebaiknya pulang saja, istirahat di rumah dan tidak menghambur-hamburkan uang. Akibatnya proses melahirkanku pun dipercepat. Lahirlah si kembar, anak kami tanpa ada persiapan apa-apa. Bahkan untuk membayar biaya persalinan kami saja dia tidak punya. Semua biaya ditanggung oleh adikku. Tak lupa anting-anting kecil dibelikan olehnya untuk anakku. Perjuanganku ternyata tak sampai di sini. Kutahan air mata ketika kedua buah hatiku harus menggunakan perlengkapan bayi lungsuran dari kakak sepupunya. Ibuku tak bisa lama menemaniku karena ada urusan yang harus diselesaikan, yaitu proses lamaran adikku yang paling kecil. Kurawat badanku sendiri, kubuat jamu sendiri, cuci baju sendiri dan merawat buah hatiku sendiri. Sementara suamiku sibuk mondar-mandir dengan mobil kesayangannya, tentu saja dengan alasan bekerja. Asupan makananku sebagai ibu menyusui tak diperhatikannya. Aku harus usaha sendiri. Dia sengaja tak memanjakanku dengan alasan agar aku bisa menjadi ibu yang kuat dan mandiri. Tapi menjadi kuat dan mandiri ternyata tidaklah mudah tanpa dukungan suami. Singkat cerita, belum genap 3 tahun usia anak-anakku, suamiku pergi meninggalkan kami. Gelagat ini sudah terlihat sejak kami sering bertengkar karena aku butuh bantuan dan perhatiannya. Padahal selama ini aku bekerja, mengurus anak, mengurus rumah, juga mengurus suamiku. Ternyata kepergiannya ini sudah menjadi skenario untuknya. Dia memang sudah lama ingin meninggalkanku karena dia sudah punya pacar baru. Bahkan ketika aku hamil, dia sudah melakukan perbuatan yang sangat dilarang agama dengan pacarnya itu. Kini kusadari semuanya ketidakpedulian suamiku pada kami ternyata karena adanya orang ketiga. Hancur hidupku, berderai air mataku ketika melihat 2 buah hatiku tak memiliki sosok ayah. Tak tahan hati ini untuk mengutuk perbuatan mereka berdua ketika 2 buah hatiku menangis menanyakan keberadaan ayahnya. Tapi aku tetap jalani kenyataan pahit ini. Sedikit demi sedikit ku bangun kepercayaan diri. Ku pasrahkan jalan hidupku pada Ilahi dan berharap hidupku akan lebih baik lagi. Beberapa tahun setelah kepergian suamiku, aku masih menjalani kesendirianku. Berat letih namun aku harus tegar demi anak-anakku. Suamiku yang dulu pergi dengan kesombongannya, kini rajin berkunjung ke rumah dengan alasan bertemu anak.
Komunikasi melalui telepon setiap hari dilakukannya, hingga ku dengar kabar bahwa keluarga barunya tak juga mendapatkan momongan. Pantas saja belakangan ini dia jadi rajin mengunjungi anak-anaknya. Semoga mereka menyadari bahwa bukan aku yang bermasalah, tetapi lelaki brengsek itulah yang bermasalah hingga tidak bisa punya anak. Sedikit demi sedikit aku perbaiki hidupku. Rumahku yang dulu kecil dan berdapurkan tembok kayu sekarang sudah lebih baik dan lebih permanen. Aku pun sanggup membeli kendaraan sendiri hasil dari kerja kerasku selama ini. Ku dedikasikan hidupku untuk keberhasilan dan kebahagiaan kedua buah hatiku. Semua ku lakukan demi anakku. Ku serahkan hidupku dan anak-anakku pada Yang Maha Kuasa. Ku dekatkan diriku dan ku bertebal penghambaanku kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Harapanku menjadi lebih baik dari hari-hari sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian? Semoga kalian baik-baik saja dan tetap diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bantu channel kami dengan cara subscribe dan tekan tombol lonceng kalian. Terima kasih. Semoga kisah ini bermanfaat.